Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge sing poso wulan Ramadan didasari utawa dilandasi kelawan keimanan marang Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban lan mung ngarep ganjaran serta ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mongko dosa-dosane sing biyen-biyen disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing riwayat lintu Kanjeng Nabi dawuh, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat sunnah, yang menegakkan salat sunnah di bulan puasa, ngelakoni salat taraweh, qiyamul lail, salat duha, salat-salat sunnah yang ada dikerjakan di bulan Ramadan, dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya berharap pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, salat-salat sunnah kita yang kita kerjakan itu semua didasari keimanan dan hanya berharap pahala ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah mengkaji ilmu Allah, mencari ilmu Allah dengan mengkaji kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar sampai pada halaman 14 menjelaskan tentang keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan wa min khosoisi, termasuk keistimewaan berzikir, annahu, sesungguhnya zikir kepada Allah ghairu muaqqatin, itu tidak ditentukan waktunya. Kapan naik oleh, tidak ditentukan waktu khusus. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktu diperbolehkan. Bal ma min waqtin minal awqati illa wal abdu ma'murun bi dzikrillahi imma fardhan wa imma nadban. Bahkan tidak ada dari satu waktu melainkan seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa semua waktu, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, kalau bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma fardhon. Terkadang berzikir itu ada yang fardu, wa imma nadzban,
Dan terkadang berzikir itu hukumnya sunnah. Kira-kira zikir kepada Allah sing hukumnya fardu niku napa? Nggih niku jawab salam. Jawab salam niku termasuk zikir, dan jawab salam niku hukumnya wajib untuk dijawab. Orang yang mendahului salam niki hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Misalnya Rian uluk salam datang kula, assalamualaikum Ustaz. Rian mendapat hukum sunnah mendahului salam, dan saya ketika diberi salam seperti itu maka saya wajib untuk membalasnya. Lek kula mboten balas dosa. Dosa. Mendapatkan dosa. Ngoten nggih. Was-shalatu wa in kanat asyrafal ibadat faqad la yatajuzu fi ba'dil awqat. Dan salat, sekalipun salat itu adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah paling mulia niku salat. Kenapa kok salat itu termasuk ibadah yang paling utama dan paling mulia? Karena semuanya ada di dalam salat. Bacaan takbir ada di salat, bacaan tahmid ada di salat, bacaan sholawat ada di salat, bacaan Al-Qur'an ada di salat. Terus salat kudu khusyuk. Salat kudu duwe wudu. Salat gak oleh duwe hadas besar, kan ngoten. Jadi mangkane salat niku ibadah sing paling mulya, karena di dalam salat ada berbagai macam bentuk ibadah. Maca Quran, kita tidak diwajibkan untuk khusyuk, tidak diwajibkan untuk tahu maknanya. Tapi dalam salat kita dikongkon khusyuk. Nah, bagaimana khusyuk itu? Ya minimal pikiran kita niki mboten nang dindi. Pikiran kita niki konsentrasi kelawan nopo sing kita waca. Luweh-luweh pikiran kita iso menterjemah apa yang kita baca niku. Terus senajan to salat niku ibadah sing paling mulya, ananging faqat la tajuzu fi ba'dil awqat. Di waktu-waktu tertentu salat itu tidak diperbolehkan. Kapan salat itu dilarang? Salat sak marine subuh. Salat sunnah enggak boleh, haram. Jadi mantun salat subuh kok kita kepingin ba'diyah, bukan pada tempatnya nggih, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai isyraq, sampai waktu batas subuh habis. Nah, sampai masuk waktu duha, muncule srengenge, baru diperbolehkan salat sunnah. Utawa mantun asar ngeten iki. Kita sudah selesai salat asar, maka diharamkan salat sunnah. Tidak boleh. Nah, sekalipun salat itu adalah ibadah yang paling mulia, tapi di waktu-waktu tertentu itu dilarang, tidak boleh mengerjakan salat. Lah zikir boleh ten pundi mawon. Napa maneh zikir kelawan ati. Wa dzikru bil qalbi mustadamun fi umumil halat. Dan zikir dengan hati itu dikekalkan, dilanggengno, dikekalkan fi umumil halat, dalam setiap keadaan. Kapanpun lek zikire ambek ati niku diperbolehkan. Bahkan sampai di dalam kamar mandi, ya, di dalam kamar kecil, di WC sekalipun lek kita niki zikire dalam hati diperbolehkan, mboten nopo-nopo. Tapi lek zikir kelawan lesan mboten angsal. Nang jero jeding sallallahu ala Nabi Muhammad, hati-hati ini selentik malaikat ini mboten angsal. Astagfirullah, astagfirullah. Utawa jawab salam, kita di dalam kamar mandi kok ono wong salam, assalamualaikum. Salam bolak-balik nang jero di Waalaikumsalam warahmatullah. Mboten angsal. Karena ada lafaz Allah di situ. Sedangkan
kamar mandi adalah tempat yang kotor. Mongko tidak diperbolehkan kita dijiarno ae utawa nggih ngono gak apa-apa. Sik jeding ya ngoten. Qala Allah Ta'ala Gusti Allah dawuh alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, tidur-tiduran. Nah, di sini disebutkan dalam keadaan apapun kita niki dianjurkan untuk sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Lek gak oleh berzikir ambek lesan, yo berzikir ambek ati. Ya ngoten. Qala al-Imamul Qushairi, Imam Qushairi berkata, sami'tu Aba Abdurrahman, aku pernah mendengar Aba Abdurrahman yas'alu, dia bertanya al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, bertanya kepada Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq. Faqala, Abu Abdurrahman bertanya, ad-dzikru atammu amil fikru. Faqala al-Ustadz Abu Ali malladhi yaqulu syaikhu fihi. Iki foto ulamae. Ada seorang ulama bernama Abu Abdurrahman bertanya kepada ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq. Pitakone ngenten. Mana yang lebih sempurna? Berzikir atau berfikir? Berzikir itu ibadah, berfikir juga ibadah, tafakur. Tafakur niku ibadah hati, kita dianjurkan. Namun mana yang lebih utama? Kita berzikir atau kita bertafakur? Lajeng Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tidak langsung menjawab, beliau balik bertanya. Lah menurut panjenengan Syekh, kira-kira mana yang lebih utama? Abu Ali Ar-Rahman yang bertanya kepada Abu Ali Ad-Daqqaq niki jawab dewe, indi ad-dzikru atamul fikri. Kalau menurutku, nah, terus Abu Abdurrahman, kalau menurutku yang lebih sempurna itu adalah berzikir daripada berfikir. Berzikir itu lebih utama, lebih sempurna daripada tafakur. Kenapa? Li'annal haqqa subhanahu yusofu bidzikri wa la yusofu bil fikri. Alasannya krono Gusti Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan zikir dan Gusti Allah tidak disifati dengan fikir. Jadi mana ada di Al-Qur'an ayat menjelaskan tentang Allah itu berfikir. Kalau Allah berzikir ada. Jadi kalau Allah berzikir ada. Tapi kalau Allah berfikir tidak ada. Makanya segala sesuatu yang disifatkan kepada Allah itu lebih utama dan lebih sempurna daripada sesuatu yang dikhususkan kepada makhluk. Lek makhluk berfikir, Allah tidak ada Allah berfikir. Tapi kalau berzikir ada, Allah berzikir. Nah, makanya lebih utamaan berzikir daripada berfikir. Dari sini bisa kita ambil pelajaran ketika kita sedang ditimpa masalah, ada problem mengenai kita. Koyok-koyok problem atau masalah iki di luar batas kemampuan kita. Maka jangan banyak berpikir, tapi perbanyaklah berpikir, perbanyaklah berzikir. Sebab yang memberi jalan keluar, yang mengangkat problem itu, yang memberikan pertolongan sehingga kita terbebas dari problem tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihati para ulama, lek ono masalah, kok koyok masalah itu di luar batas kemampuan kita, koyok awak dhewe iki gak mampu nangani, ojo akeh-akeh mikir. Tapi sing akeh zikire,
Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir maka kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek akeh mikire dipikir tok lali dikire yo iso asam lambung bareng nggih. Enten cerita kisah ada seseorang dulunya kaya raya. Kemudian diuji oleh Gusti Allah bangkrut. Utangi miliatan luar biasa. Tiang nate mriki, pernah kesini orangnya. Miliatan. Seandainya asetnya itu dijual, maka nggak akan bisa menyelesaikan. Asetnya didol, ini gak iso nutup utangi. Saking akeh utangi. Dia kemudian mencari gurunya. Krono duwe guru, orang soleh, golek petunjuk agar dibimbing. Dibimbing ternyata nopo nasihati, perbanyaklah berzikir. Dikongkon ngakeh-ngakeh no zikir. Sing zikir iku khusus zikir sing tajlibul arzak. Iku zikir-zikir sing iso narik rezeki. Kaya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi di waktu-waktu yang mustajab disuruh memperbanyak zikir, terus dikongkon umroh, menjual sedikit asetnya untuk pergi umroh. Di sana di tempat-tempat mustajab dikongkon berzikir ndonga nang Gusti Allah ben ditulung mbek Allah. Subhanallah. Tidak lama kemudian dia mendapatkan tender. Tender gede, melok dadak menang. Alhamdulillah dengan begitu terus dia bisa menutup utang-utangnya. Karena awalnya nopo? Awalnya bingung golek gurune, goleki gurune ambek gurune dituntun. Dikongkon ngakeh-ngakehno zikir. Iki lek ngakeh-ngakehno mikir, stres niki. Ngakeh-ngakehno mikir iso asam lambung barang iki. Nggih, iso gak tangi barang. Tapi lek akeh-akehno zikir, Allah bersama dia. Lek wis Allah bersama dia, maka akan diberi jalan keluar. Jadi diberi kekuatan. Wa min khosaisid dzikri, dan termasuk beberapa keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala annahu, bahwasanya berzikir ju'ila fi muqabalatihi, dijadikan menyamai zikir seseorang adzikru, yaitu zikir minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum, perintah Gusti Allah. Zikira sira kabeh marang aku, niku perintah Gusti Allah. Berzikirlah kalian semua kepadaku, adzkurkum, maka aku juga akan berzikir padamu. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu. Makna daripada ingatan Allah kepada kita niku nopo? Maksudnya Gusti Allah mengingat kita niku ya nopo? Nek kula kali panjenengan kok gelem zikir nang Gusti Allah, moko janjine Gusti Allah, Allah bakal mengingat kita. Artinya Allah mengingat kita niku nopo? Artinya Allah mengijabahi kita. Artinya Gusti Allah nulungi kita. Artinya Gusti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Sebab zikir kita datang Allah itu adalah permintaan, permohonan. Dan zikir Allah datang kita niki ngijabahi, nuruti, kei solusi, memberikan jalan keluar. Jadi syaratnya nopo? Harus bersama Allah riyin. Jadi ketika ada masalah, maka sambunglah, cari jalan untuk sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berzikir. Kalau kita sudah tersambung dengan Allah, maka pertolongan Allah akan datang. Bantuan Allah akan datang. Jalan keluar dari Allah akan diberikan.
Qala Sahl bin Abdullah, Imam Sahl bin Abdullah mengatakan, ma min yaumin, tidak ada dari satu hari illa melainkan wal jalilu subhanahu yunadi, melainkan zat yang maha suci, zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala yunadi, memanggil kita. Ya abdi, hei hambaku, ma ansoftani, tidakkah engkau sadar terhadapku? Tidak sadarkah engkau kepadaku? Adzkuruka wa tansani, aku mengingatmu namun kamu melupakanku. Wa ad'uka ilayya wa tad'abu ila ghairi, dan aku memanggilmu agar kamu datang kepadaku. Wa tadhabu ila ghairi, namun kamu pergi menuju selain aku. Wa udhibu angkal bala, dan aku menghilangkan balak-balak yang datang kepadamu. Wa anta mu'takifun alal khotoya, namun engkau iktikaf terhadap dosa-dosa. Engkau terus menerus bergelimang dengan dosa. Ya bena Adam, hei anak cucu Adam, madza taqul ghadan idza ji'tani, hei anak cucu Adam, apa yang kamu ucapkan padaku nanti esok ketika kamu menemuiku. Terus Allah Subhanahu wa taala, terus Imam Sahl bin Abdullah, tidak ada satu hari pun melainkan Allah niku memanggil kita. Gusti Allah niku nyeluk kita. Ya abdi anma ansoftani, hei menungso, tidak sadarkah kamu? Adzkuruka wa tansani, aku mengingatmu tapi kamu melupakanku. Jadi kita niki selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktine napa? Buktine kita mboten tau njaluk iso ambekan, gitu. Tapi dikai ambekan ambek Allah. Gratis pisan. Nah, kita gak tau njaluk iso merem, iso turu, iso ketip, tapi ambek Gusti Allah dikai iso kedip. Ngoten. Jadi niki bentuk daripada Allah itu mengingat kita. Bahkan kita tidak minta pun diparingi ambek Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'uka ilayya wa tadhabu ila ghairi. Aku panggil dirimu agar mau menujuku, tapi kamu malah lari kepada selain aku. Napa niki? Bendino niki tukang azan, muadzin niku celuk-celuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan niku pada hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Gak tambah moro nang masjid, tapi tambah ngedep HP, ngedep TV. Nggih. Metu nang tuku golek opo. Lah, terus Gusti Allah ngoten, aku panggil kamu agar menujuku, tapi ternyata kamu berangkat lari dariku. Wa udhibu angkal balaya wa anta mu'takifun al khotoya. Aku hilangkan musibah, balak, bencana darimu. Tapi apa balasanmu? Kamu wahai anak cucu Adam malah berbuat dosa. Ya ibna Adam ma taqulu ghadan idza jadani. Hei anak cucu Adam, kalau itu kau teruskan seperti itu, nanti kalau kamu ketemu aku, apa yang kamu ucapkan? Kamu akan menyesal. Iku dawune Sahl bin Abdullah. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani dawuh, inna fil jannati qi'anan, sesungguhnya di dalam surga itu ada tanah lapang yang subur. Nang jero swarga iku ngono ana tanah lapang sing subur. Fa idza akhadha dzakiru fi dzikri akhadatil malaikatu fi gharsil asjari fiha. Pada waktu seseorang itu memulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka pada waktu itu juga malaikat ini mengambil satu batang pohon untuk ditancapkan dan ditanam. Jadi setiap kali kulo kali panjenengan niki berzikir tentang Allah, maka pada waktu juga satu dikiran, satu tanaman ditanam oleh malaikat di surga. Nonton. Farubbama yaqifu ba'dul malaikah. Terkadang sebagian malaikat itu berhenti, terus wis nandur terus mandek malaikat niku. Fayuqau lahu lima waqafta. Terus malaikat ditakoni ambek koncone, "Lho kok mandek kamu? Kok gak nandur kenapa?" Fayaqul fataro sahibi. Koncoku sing nang dunyo sing berzikir iki lemes. Wis lemes makanya aku mandek gak nandur. Jadi setiap kulo kali panjenengan zikir niki malaikat nandur. Setiap kulo kali panjenengan zikir malaikat nandur. Satu kali zikir, satu kali tanaman ditandur di surga. Wonten dan kelak akan ketemu. Wonten. Wa qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, tafaqqadul halawa fi salasati asya. Carilah rasa manis dalam 3 hal. Dalam 3 hal ini ojo sampai orang ngerasa no lezat, orang sampai ngerasa no enak, jangan sampai tidak merasakan manis dalam 3 hal ini. Apa saja itu? Fis sholati. Pertama adalah dalam sholat. Lek dalam sholat gak iso ngerasa no enak, hati-hati. Kok kita sholat merasa terbebani? Sholat itu beban. Tidak ada kenikmatan sama sekali di dalam sholat. Tidak merasakan manis sekali di dalam sholat. Wah, ada yang bermasalah nih. Wadzikri, yang kedua, carilah rasa manis, rasa lezat, rasa nikmat di dalam zikir. Nalikani zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok gak no rasa manis, gak ada rasa nikmat, maka berhati-hatilah. Wa qiraatil Quran, dan yang ketiga carilah rasa manis itu dalam tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Waktu maca Al-Quran kok gak no rasa manis, kok terasa beban, maka berhati-hatilah. Fa in wajadtum, jika kamu mendapatkan rasa manis dalam 3 hal, dalam sholat, dalam zikir, dalam bacaan Quran, maka berbahagialah bahwa kamu sedang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lek wong sholat kok merasa nyaman, merasa nikmat, berarti sholatnya itu dia disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan apabila tidak, kok gak iso ngrasakno nikmat, gak iso ngrasakno manis, fa'lamu, maka ketahui annal baba mughlaqun, bahwa sesungguhnya pintu hatimu mughlaqun, sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berhati-hatilah. Nah, kula kali panjenengan monggo introspeksi, dikengken dolei rasa nikmat dalam 3 hal. 1 dalam sholat, nomor 2 dalam zikir, nomor 3 dalam membaca Al-Quran. Wa qala An-Nawawi wa qala Ats-Tsauri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, likulli syai'in uqubah, pada setiap sesuatu itu ada hukuman. Wa uqubatul arifi billah, dan hukuman orang arif billah, hukuman para wali Allah, ingkita'u anidzikri, itu terputusnya dari zikir. Kabeh iku ana hukumane. Lah Gusti Allah ngukum orang arif billah, orang yang makrifat kepada Allah, para wali Allah. Gusti Allah carane ngukum niku, wong arif billah niku didadekno pedhot zikire. Jadi terputus dia tidak berzikir, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula kali panjenengan kok sampai sedino gak zikir bras, niki berarti hukuman niki. Wonten nggih, kurang 5 menit
kita maca doa sing dianjuraken kalian Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.